350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad itu pula. Bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Sutomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Djokroaminoto, Partai Politik Indonesia Partis oleh R.M. Suwardi Sordjaningrat, Ki Hajar Dewantara, Jito Mangun Kusumo, dan Dowos Dekker, Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wirjo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Mas, koran mas. Waalaikumsalam. Oh iya, Koran pak. iya ada berita hangat apa sekarang? Ini ada majalah dari organisasi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan ini terbit sebuah majalah yang berjudul Indonesia Merdeka. Baiklah, terima kasih. Terima kasih mas. Baiklah, saya pamit untuk melanjutkan rumah-rumah lain. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, ini ada orang yang berhangat di negeri Belanda. Ini bagus sekali, dari negara Belanda saja mempunyai semangat yang besar terhadap perjuangan Indonesia dan persatuan. Kita harus segera menuju Indonesia merdeka. Iya mas, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Bangsa Indonesia harus bersatu, bangsa Indonesia harus merdeka. Menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan Bunda membahas ini demi kemajuan bangsa? Iya mas, saya sangat setuju demi persatuan dan kesatuan kita. Organisasi pemuda yang ada harus bersatu. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih semuanya yang telah ada pada tempat kami dan hadir di tempat ini. Kali ini saya akan mengumpulkan perwakilan setiap organisasi pemuda yang ada guna membahas tentang masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini, saya membaca sebuah majalah dari Perhimpunan Indonesia di negara Belanda yang sedang hangat dibicarakan. Dari sana, saya mempunyai tekad yang besar untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia yang nantinya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang merdeka. Beberapa waktu yang lalu saya juga membaca majalah tersebut. Di dalamnya menunjukkan bahwa ada pergerakan persatuan yang harus menjadi motivasi kita juga. Kita harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Benar sekali, persatuanlah yang akan menjadi
menjadi senjata kita melawan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah terpecah belah kita ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya adalah persatuan yang akan membawa kekuatan yang besar bagi mereka. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara untuk kita mempersatukan pemuda bangsa Indonesia? Karena yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan. Kita harus menyamankan visi-misi guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya sudah menikmati sebelum pertemuan ini. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan Kongres Pemuda yang di dalamnya kita akan menambah tentang persatuan pemuda yang didasari cita-cita yang bersama nantinya yang akan menjadi satu wadah organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tentang Kongres Pemuda ini. Berarti kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Karena yang ada dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan. Kita harus menyamankan visi-misi guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya sudah memikirkan ini sebelum pertemuan ini. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan Kongres Pemuda yang di dalamnya kita akan membahas tentang persatuan pemuda yang didasari cita-cita bersama, yang nantinya akan menjadi wadah organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tentang Kongres Pemuda ini. Benar, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus ada beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan saya. Angka baiknya jika ketua panitia adalah saudara M. Tabrani, dikarenakan saudara Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar itu dipastikan Tabrani mempunyai pemikiran yang lebih kuat tentang pelaksananya. Saya setuju. Saya usul Saudara Sumarto menjadi wakil ketua panitia kongres ini. Selain itu, saya juga siap menjadi pembantu panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik lagi jikalau saudara-saudara mengajukan diri untuk memperingatkan waktu. Iya, benar sekali. Saya siap jadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Tinggal saudara Bahdir Johan, saudara Sarbini, saudara Yan Taule, saudara Paul Pinantoan, dan Hamami. Otomatis masuk ke panitia pembantu. Siap. Baik, alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudara sudah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, saya mohon kerjasamanya, semoga apa yang kita cita-citakan bersama segera tercapai. Amin. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan pertama ini saya akhiri sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita koordinasikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Panitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia,
Tujuan kongres adalah mengunggah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sudah sampai di titik ini. Dengan segala kerja keras saudara kita dapat menyusun segala sesuatu tentang Kongres Pemuda. Hasil dari pertama kita rapat sampai dengan sekarang akan saya serahkan kepada saudara Tabrani selaku Ketua Panitia Kongres Pemuda untuk membacakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh syukur, saya akan membacakan hasil kerja keras kita selama ini dalam menyusun kegiatan Kongres Pemuda yang pertama. Mohon untuk diperhatikan. Jika ada salah penyampaian, mohon dikoreksi. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama, Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 29 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara masing-masing Sumarto, Bahdir Joan, Muhammad Yamin, Paul Pinantoan, Jaksi Diporo, dan Nona Sinteng Adam. Pokok-pokok materi yang akan ada dalam diceramahkan ini adalah meliputi masalah-masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam pergerakan persatuan bangsa Indonesia. Hal itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Saya menambahkan setiap ceramah itu diikuti dengan pemandangan umum. Para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, ulusan, pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih tambahannya. Baiklah, pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang telah kita rencanakan bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada, tetapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu terdapat pula Visbin, seorang komisaris kepala adalah dalam rangka memantau jalannya kongres. Belanda sangat khawatir kalau kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengecam segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926 dan berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perumus.